Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Edo Anggara Putra Nasution, mahasiswa program studi filsafat, Fakultas Agama Islam dan Humaniora Universitas Pembangunan Pancabudi. Kali ini, saya akan membahas tentang tulisan saya pada mata pelajaran Filsafat Ketuhanan, dosen pembimbing Bapak Dr. Muhammad Sontang Sihotang, SSI, MSI, Fakultas Agama Islam dan Humaniora Universitas Pembangunan Pancabudi. Biografi filsuf Islam Al-Kindi dan pengaruhnya pada pendidikan mahasiswa modern. Tulisan ini membahas biografi Al-Kindi serta pemikirannya dalam bidang pendidikan, etika, dan pengembangan intelektual. Harapannya, tulisan ini memberi inspirasi bagi mahasiswa modern untuk meneladani semangat ilmiah dan moralitas tokoh besar Islam tersebut. Penelitian ini menguraikan perjalanan hidup Al-Kindi, kontribusinya sebagai filsuf muslim pertama, serta relevansi pemikirannya bagi dunia pendidikan modern. Melalui pendekatan deskriptif analitis, tulisan ini menunjukkan bahwa integrasi antara ilmu dan rasionalitas yang diajarkan Al-Kindi dapat menjadi landasan pembentukan karakter mahasiswa masa kini. Al-Kindi dikenal sebagai filosof Arab pertama yang memadukan filsafat Yunani dengan nilai-nilai Islam. Pemikirannya relevan bagi pendidikan modern yang menuntut integrasi ilmu dan etika. Penjelasan kehidupan Al-Kindi merumuskan pandangannya tentang pendidikan dan memberikan aplikasi praktis untuk pembelajaran mahasiswa. Beri wawasan tentang kontribusi ilmuwan klasik bagi perkembangan pendidikan serta menginspirasi mahasiswa untuk mengembangkan karakter dan kemampuan berpikir kritis. Kindi lahir di Kupas sekitar tahun 801 Masehi dari keluarga bangsawan suku Kindah yang dikenal memiliki tradisi intelektual kuat. Ia menempuh pendidikan di Kufa, Baghdad, mempelajari logika, matematika, kedokteran, dan filsafat dari ulama serta penerjemah karya Yunani di Bait al-Hikmah. Sebagai ilmuwan Abbasiyah, Al-Kindi menulis ratusan karya dalam matematika, musik, kedokteran, logika, optik, dan filsafat, serta menjadi penasihat ilmiah di istana khalifah. Ia pernah mengalami tekanan politik di masa Al-Mutawakkil sehingga sebagian karya disita. Meski begitu, dedikasinya terhadap ilmu tetap kuat. Beberapa karyanya yang terkenal yaitu Fi'al Falsafah, Al-Ula, Risalah, Fi'al Aql, Risalah, Fi'al Musika, dan tulisan tentang kedokteran serta matematika. Ia dikenal sebagai pelopor filsafat Islam, jembatan transmisi ilmu Yunani ke dunia Islam yang kemudian diteruskan oleh Al-Farabi, Ibnu Sina, hingga diterjemahkan ke Latin. Konsep pendidikan menurut Al-Kindi. Pendidikan bertujuan untuk membentuk akal yang sehat, manusia yang beradab, dan kemampuan memahami kebenaran melalui penalaran yang benar. Ia menekankan kejujuran, kesabaran, rendah hati, dan menghindari sikap sombong intelektual sebagai syarat keberhasilan belajar. Al-Kindi melihat guru sebagai pembimbing rasionalitas yang membantu siswa memahami konsep melalui argumentasi logis dan observasi. Menurut Al-Kindi, pendidikan harus mengontrol hawa nafsu dan melatih jiwa agar mencapai kebijaksanaan atau hikmah. Ilmu harus menghasilkan perbuatan yang bermanfaat, tanpa akhlak ilmu dianggap tidak sempurna. Hikmah biografi Al-Kindi untuk mahasiswa modern. Al-Kindi belajar dari banyak disiplin, menunjukkan pentingnya keterbukaan dan kolaborasi lintas ilmu. Kegigihannya menghadapi tekanan politik menjadi contoh keteguhan akademik bagi mahasiswa. Ia mencontohkan bahwa kecerdasan harus diiringi kebijaksanaan moral. Al-Kindi sangat disiplin dalam menulis dan meneliti, menunjukkan pentingnya manajemen waktu. Metode berpikir logis dan kritis sangat penting untuk memilih informasi yang berlimpah di era digital. Kebiasaan berpikir dangkal dapat diatasi dengan melatih akal membaca dan berdialog secara ilmiah sebagaimana dianjurkan Al-Kindi. Aplikasi pemikiran Al-Kindi dalam pendidikan mahasiswa.
mengintegrasikan latihan akal, etika, dan kontrol diri dalam kegiatan akademik. Mahasiswa diajarkan adab berdiskusi, menghargai pendapat, dan mencari kebenaran secara objektif. Al-Kindi menekankan kebersihan jiwa. Hal ini dapat diwujudkan dengan motivasi belajar yang ikhlas, menggabungkan logika, pengamatan, dan nilai-nilai moral dalam kurikulum pembelajaran. Meniru ketekunan Al-Kindi dalam menulis dan riset sebagai latihan fokus dan kedisiplinan. Penutup, kesimpulan, Al-Kindi merupakan tokoh penting dalam filsafat yang menekankan integrasi antara ilmu, etika, dan rasionalitas. Pemikirannya relevan untuk membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berpikir kritis. Mahasiswa dan pendidikan diharapkan menggali lebih dalam warisan pemikiran Al-Kindi serta menerapkannya dalam kegiatan akademik dan pengembangan diri. Demikian dari saya, Edo Anggara Putra Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.